Terima kasih Anda masih bersama kami. Banyak di antara kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita dapat mempersiapkan dana kebutuhan kesehatan baik untuk berobat jalan maupun untuk rawat inap. Dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang bergantung pada BPJS. Lantas tidak semua keperluan kesehatan keluarga dijamin oleh BPJS. Dan bagaimana mengatur dana kesehatan keluarga untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Megi. Ya Mbak Prita, kita tahu kesehatan itu penting banget ya bagi kita semua, apalagi setelah COVID-19. Namun jika sakit, biaya kesehatan itu tidak murah. Lantas apa sebenarnya yang bisa kita lakukan oleh masyarakat, terutama untuk para pekerja dan juga karyawan? Baik, pertama yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan anggaran apabila memang terjadi musibah sakit. Baik sakitnya itu berupa rawat jalan maupun rawat inap. Dan jangan lupa pada saat kita mempersiapkan biaya kesehatan, maka kita juga harus membedakan ada yang sifatnya preventif dan ada yang kuratif. Preventif ini adalah sebelum kita mengalami sakit, jadi mungkin kita check up, mungkin juga pembelian vitamin dan sebagainya. Nah, yang kedua, baru kita siapkan anggarannya. Anggaran ini dalam perencanaan keuangan kita sebutnya dengan pos dana kesehatan darurat. Jadi kalau di bahasa Inggris kan tuh seperti Health Emergency Fund. Ini berbeda dengan dana darurat biasa. Dana darurat biasa umumnya mengcover biaya hidup bila mana kita terjadi berkurangnya penghasilan atau sedang tidak ada cash flow sama sekali atau terjadi musibah. Sedangkan kalau untuk kesehatan memang dana daruratnya ditujukan hanya untuk biaya kesehatan. Baru yang terakhir kita lihat opsi-opsi apa nih yang bisa kita pakai untuk membangun dana kesehatan tersebut. Baik, ini yang saya simpulkan ada dua dana yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah yang untuk preventif dan yang kedua memang kalau misalnya ada darurat kesehatan seperti itu ya Mbak Prita. Dan Ya. bagaimana sebenarnya orang yang mempunyai gaji pas-pasan begitu mengatur porsi dana kesehatannya? Baik, kalau preventif biasanya kita anjurkan masukkan ke dalam anggaran bulanan biasa. Jadi ini masuk ke biaya hidup, mungkin memang memasukkan anggaran untuk vitamin, atau kalau memang tadi seperti Mbak Megi bilang penghasilannya masih sangat terbatas, bisa diantisipasi dengan pemilihan menu makanan yang memang sehat, gaya hidup yang lebih baik. Jadi memang hidup kita yang memang harus kita atur sehingga meminimalkan resiko kesehatan. Tapi kalaupun juga terjadi musibah sakit, maka itu akan mengambil dari porsi dana darurat kesehatan. Dana darurat kesehatan ini memang harus dibangun, Mbak Megi, tidak datang dengan sendirinya. Dibangunnya dengan cara apa? Dibangunnya dengan mengalokasikan sebagian dari penghasilannya ke dalam rekening khusus atau tabungan khusus. Jadi memang kita sebutnya tabungan kesehatan khusus. Untuk orang bisa menyiapkan hal ini, maka syaratnya adalah dia tidak boleh banyak berutang. Sehingga yang harus diatur adalah gaya hidupnya. Karena pada saat dia masih memiliki banyak sekali pinjaman dan cicilan, apalagi bentuknya adalah pinjaman online untuk cicilan yang sifatnya gaya hidup, maka saya pastikan umumnya dia tidak akan mampu untuk menabung lagi, sehingga tidak akan terbentuk itu dana darurat kesehatan. Baik Mbak Prita, ini penting sekali tadi Anda juga sudah menyebut harus mengalokasikan dana untuk dana kesehatan ini. Dan berapa persen kira-kira kita harus mengalokasikan dana ini untuk dana kesehatan ataupun tabungan kesehatan? Baik, kalau kita bicara persentase, umumnya kita pakai minimal 5% dari gaji bulanannya. Tapi kalau kita pakai rupiah, setiap orang itu kan gajinya beda-beda. 5% dari 5 juta itu beda dengan 5% dari 10 juta. Oleh sebab itu, saya biasanya bilang, yang pertama buka dulu rekening tabungan untuk kesehatan tersebut. Dari ada rekening tersebut, baru kita isi. Kalau memang dia sanggup untuk menyisihkan setiap bulan, kita pakai sistem yang namanya direct debit atau kita sebutnya debit otomatis, sehingga setiap dia gajian tuh langsung dipotong. Tapi masalahnya banyak orang yang ragu-ragu mengambil sistem ini karena pada saat dia melakukan ya dia merasa bahwa dia tidak punya lagi nih yang haruskan untuk membayarkan tagihan-tagihan yang lain. Maka kalau ini yang terjadi pada diri Anda atau mungkin Anda saat ini bukan karyawan yang bergaji tetap, maka saya anjurkan setiap Anda punya kelebihan uang itu Anda langsung masukkan saja ke situ. Karena kunci dari tabungan dana darurat kesehatan adalah selalu mengisi ulang rekening tabungannya. Kita kan pasti pakai karena ya tidak mungkin ya orang tuh tidak ada ujian sakit gitu ya, biasanya selalu ada dengan skala yang berbeda-beda. Nah, pada saat dia terpakai, ya memang kita isi lagi, memang caranya selalu seperti itu.
Baik Mbak Prita, ini rumusnya 5% dari penghasilan ya Mbak Prita. Apakah ini Mm-mm. juga berlaku untuk teman-teman yang sudah berkeluarga seperti itu dan mereka juga harus tanggung jawab ya untuk anaknya, istrinya? Bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau memang kita sudah punya tanggungan, maka selain dana darurat kesehatan, saya minta Anda evaluasi kembali apakah Anda memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini umumnya kita bisa peroleh dari dua tempat. Yang pertama adalah menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang mana sepertinya sih masyarakat Indonesia harapannya sudah banyak yang melakukan hal ini. Yang kedua adalah menambah porsi asuransi kesehatan. Di mana kalau karyawan dia boleh mengevaluasi asuransi kesehatan yang mungkin diberikan oleh tempat bekerja. Tapi kalau misalnya tempat bekerja tidak menyediakan asuransi kesehatan tambahan, maka boleh dipertimbangkan untuk membeli asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi jiwa yang swasta. Dengan demikian, mereka ini akan memiliki additional manfaat untuk mengcover biaya-biaya kesehatan yang besar-besar. Biasanya ini terjadi kalau sampai ada penyakit kritis atau terjadi rawat inap, kemudian ada tindakan bedah, dan seterusnya. Nah, pahami pembayaran premi asuransi kesehatan itu tidak boleh dilakukan dengan berhutang. Jadi pastikan Anda memang memiliki kelebihan dana untuk bisa membeli premi asuransi kesehatan tersebut. Alokasinya sekitar 5 hingga 10% dari penghasilan bulanan dia. Baik Mbak Prita, ini banyak anak muda saat ini ataupun yang baru saja berkeluarga beranggapan karena masih muda dan masih sehat, kebutuhan akan asuransi ataupun BPJS Kesehatan ini masih belum diperlukan. Bagaimana Mbak Prita melihat pandangan seperti ini? Sebenarnya seberapa penting untuk mengambil asuransi? Ya, statistik kesehatan setiap orang dengan riwayat kesehatan masing-masing pasti berbeda-beda ya Mbak. Yang namanya musibah sakit itu memang ada yang lebih bisa diperkirakan. Mungkin kalau gaya hidupnya tidak sehat dan seterusnya, oh ya kayaknya dia udah calon-calon sakit nih, kayak gitu. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada juga nih gitu ya anak muda yang sudah bergaya hidup sehat, olahraga, makanan sehat, dan rasanya kok nggak banyak pikiran, katanya gitu nggak stres, loh ya tapi tetap juga terkena penyakit-penyakit kritis. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa nih mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Oleh sebab itu fungsi dari asuransi kesehatan ataupun juga dana darurat kesehatan adalah mengantisipasi sesuatu yang tidak bisa kita duga tersebut, Mbak. Karena meskipun juga sudah ada BPJS Kesehatan, faktanya adalah bisa saja tetap ada pengeluaran-pengeluaran tambahan di luar yang memang tercover. Termasuk juga mungkin biaya dari orang-orang yang merawat atau menemani mereka yang sakit. Nah, ini sebetulnya diambilnya salah satunya dari dana darurat kesehatan tersebut. Baik Mbak Prita, jadi Anda tadi juga sudah menyebut ketika sudah punya BPJS ini masih ada keperluan ya untuk mengambil ataupun membeli asuransi kesehatan pribadi ataupun swasta. Nah, BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan swasta ini memang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dari Ya. sisi perencana keuangan, jika hanya bisa salah satu yang bisa diambil, mana sebenarnya disarankan untuk diambil dan untuk profil masyarakat yang berpendapatan pas-pasan, Mbak Prita? Tentu saja adalah BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan itu sifatnya adalah jaminan, sedangkan kalau asuransi kesehatan itu adalah insurance. Jadi ini memang dua hal yang berbeda. Jaminan adalah assurance, insurance ya insurance. Nah, apa bedanya? Kalau di jaminan ini memang kita tentu tidak terlalu banyak bisa punya fleksibilitas untuk memilih, Mbak. Dalam arti fasilitas kesehatannya seperti apa, aturan-aturan berjenjang, harus ke sini dulu baru dirujuk dan seterusnya itu kita tidak bisa atur. Tetapi secara umum dia bisa mengcover biaya-biaya kesehatan yang ada gitu. Nah, bedanya dengan asuransi kesehatan, kita bisa memilih seperti Mbak Megi, kalau mau memilih asuransi kesehatan, Mbak boleh pilih mau paket yang seperti apa, mau dirawat di jenis rumah sakit yang bagaimana, fasilitasnya bisa di Indonesia atau bahkan luar negeri, dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan utama. Sehingga saya selalu bilang, kembali lagi, dalam membeli premi ataupun membayar iuran, pastikan Anda tidak boleh berhutang. Jadi memang itu harus diambil dari cash flow atau arus kas yang Anda miliki dari penghasilan bulanan Anda. Kalau memang kemampuan kita masih sebatas untuk mengikuti iuran BPJS Kesehatan, itu yang didahulukan. Lalu berikutnya adalah membangun dana darurat kesehatan, baru berikutnya baru asuransi kesehatan tambahan bila mana memang tetap diperlukan.
Baik Mbak Prita, selain mungkin anak-anak muda sekarang yang baru saja mempunyai anak, ini tanggung jawabnya kepada Mhm, keluarga sendiri, kita juga punya orang tua mhm, yang saat ini juga sudah mhm, lansia begitu Mbak Prita. Bagaimana kita juga mhm. bisa membantu mengelola dana kesehatan orang tua kita? Baik, jadi pertanyaan ini bagus sekali karena berhubungan dengan bagaimana generasi sandwich atau katanya mereka yang memang masih membantu ke atas dan tapi sudah punya tanggungan ke bawah mengelola keuangannya. Nah, salah satu faktor resiko dari generasi sandwich itu memang biaya kesehatan yang cukup besar. Mengingat memang resiko kesehatan bagi lansia itu meningkat pastinya. Nah, oleh sebab itu, bagi siapapun Anda yang memang saat ini membantu keluarga besar, saya sangat-sangat sarankan untuk memastikan keluarga yang kita tanggung itu tercover dengan BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Lalu pastikan Anda memiliki saldo dana darurat kesehatan itu setidaknya sekitar ya 6 hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan Anda di luar dana darurat yang biasa. Nah, lalu kalau memang Anda masih memungkinkan untuk membeli asuransi kesehatan tambahan, maka itu bisa dilakukan. Tapi pahami, asuransi kesehatan tambahan juga terkadang ada batasan usianya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa diikut sertakan, ya jangan dipaksakan. Baik, ini mengatur dana kesehatan banyak sekali trik-triknya dan tentunya yang pertama adalah preventif ya. Apabila kita bisa prevent semua penyakit, maka dana kesehatan ini juga akan lebih terjamin. Terima kasih Mbak Prita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih.